Felicia Lesi Merangkir. Di sini saya akan menceritakan kembali lanjutan dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Setelah di bagian sebelumnya kita melihat bagaimana Tania mulai menyadari perasaannya kepada Danar, di bagian ini ceritanya jadi jauh lebih dalam dan emosional. Karena sekarang Tania bukan cuma harus memahami perasaannya, tapi juga harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan si Tania ini. Di tahap ini, perasaan Tania ke Danar semakin jelas. Dia tahu kalau itu bukan lagi sekedar kagum atau rasa terima kasih, tapi benar-benar cinta. Tapi di saat yang sama, Tania juga mulai sadar kalau cinta itu tidak selalu berarti harus dimiliki. Tania melihat sendiri bagaimana Danar menjalani hidupnya, dan dari situ pelan-pelan dia mulai memahami bahwa dirinya tidak berada di posisi yang sama dengan Danar. Ada jarak, baik dari segi usia, kehidupan, maupun peran mereka dalam hidup masing-masing. Karena itu, Tania memilih untuk tetap diam. Dia tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada si Danar. Semua yang dia rasakan, dia simpan sendirian. Dan dari sinilah bagian yang paling berat mulai terasa. Karena mencintai dalam diam itu tidak pernah mudah. Setiap hari Tania harus berpura-pura biasa saja. Dia tetap menjalani hidupnya, tetap belajar, tetap terlihat kuat di depan orang lain. Tapi di dalam hatinya dia terus berjuang dengan perasaannya sendiri. Kadang dia ingin jujur, tapi dia juga tahu kejujuran itu bisa mengubah segalanya. Sampai pada akhirnya kenyataan yang paling sulit itu benar-benar datang. Danar memilih jalan hidupnya sendiri dan menikah dengan orang lain. Di titik ini, semua yang selama ini Tania simpan seakan runtuh begitu saja. Perasaan yang dia jaga dalam diam harus dia lepaskan tanpa pernah benar-benar dimilikinya. Tania merasakan sedih yang dalam. Bukan hanya karena kehilangan seseorang yang dia cintai, tapi juga karena harus merelakan sesuatu yang bahkan belum sempat dia ungkapkan. Tapi yang membuat cerita ini terasa sangat kuat adalah cara Tania menghadapi semua itu. Dia tidak marah, dia tidak menyalahkan Danar, dan dia juga tidak memaksakan perasaannya. Sebaliknya, Tania juga memilih untuk menerima. Dia belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus bersama. Kadang, cinta itu cukup dirasakan, lalu dilepaskan dengan ikhlas. Proses ini tentu tidak mudah. Tania tetap merasakan luka, kecewa, dan juga kehilangan. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia tetap melanjutkan hidupnya, dia tetap fokus pada masa depannya, dan pelan-pelan dia mulai bangkit. Seiring berjalannya waktu, Tania berubah menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Dia tidak lagi terjebak dalam perasaan yang sama, bukan karena dia melupakan, tapi juga karena dia sudah belajar menerima. Di akhir cerita, kita bisa melihat bahwa Tania ini akhirnya benar-benar memahami arti dari sebuah yang dialami. Bahwa hidup tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi, dan bahwa keikhlasan adalah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, Tania mungkin tidak mendapatkan cinta yang dia inginkan, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih penting, yaitu keikhlasan, kekuatan, dan juga kedewasaan dalam menjalani hidupnya. Dan dari cerita ini kita juga diingatkan bahwa tidak semua yang kita cintai itu harus kita miliki. Kadang yang terbaik adalah belajar melepaskan dan tetap melangkah ke depan. Maka dari itu, selesailah cerita dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini, karya dari Terelie. Sebuah cerita yang sederhana tapi penuh makna tentang kehidupan, cinta, dan keikhlasan. Terima kasih buat kalian yang sudah menunggu lanjutan cerita ini dan juga sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Dan terkadang kita hanya perlu menerima. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.